الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووافقنا أملا مقبولا. Hidup di dunia hanya titipan harta dan anak, jadi perhiasan. Tingkatkan takwa, kuatkan iman, agar selamat di hari kemudian, agar selamat di hari kemudian. Banyak-banyaklah mengingat mati, itu semua datangnya pasti. Kumpul semua sanak famili, badan dibungkus berkain putih, badan dibungkus berkain putih. Antar jenazah tiga perkara, amal dan harta, sanak saudara, harta dan anak, tinggal semua. Amal yang soleh menjadi temannya, amal yang soleh menjadi temannya. Tiba di kubur hidup kembali, mungkar dan nakir akan kembali. Saat itulah mulut terkunci, tangan menjawab, kaki bersaksi. Tangan menjawab, kaki bersaksi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa tuma'annat qulubuhum bit tauhid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Telah berpulang ke rahmatullah keluarga kita atau saudara kita Ahmad Talla. Ya, itulah yang namanya kematian Bapak Ibu. Kita pun semua di sini mengantri untuk meninggalkan dunia ini. Almarhum sekarang sudah berada di alam barzah. Jadi sebenarnya kematian itu apa? Apa yang disebut mati? Sebenarnya yang mati itu adalah jasad, Pak. Ruh itu hanya berpindah dari alam dunia menuju alam barzah. Jadi Bapak almarhum Ahmad Kalla sekarang sudah berada di alam barzah. Kata ulama, alam barzah itu seperti halnya juga dengan alam dunia. Ya. Cuma bedanya Pak Abu, di sana orang yang beriman itu ada keistimewaan. Dia bisa melihat kita sekarang duduk-duduk berkumpul, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Insya Allah almarhum sudah melihat kita semua hadir. Ada semua keluargaku, ada semua tetanggaku hadir mendoakan saya. Dalam agama itu disampaikan bahwa orang yang meninggal dunia itu diberikan keistimewaan itu lebih leluasa dibandingkan ketika hidup di dunia. Ada ruh yang diberikan keistimewaan, dia bebas terbang seperti burung, tapi tidak sembarang ruh. Maka inilah yang perlu kita pikirkan, perlu kita rasapi bahwa kita semua yang hadir di sini kita adalah calon mati. Coba garek berapa di umur tak kira-kira sekarang, Pak? 40 tahun, 50 tahun. Kalau almarhum berapa umurnya, Pak? 60. Tidak semuanya di sini ya bisa mungkin dapat ya. Tapi mudah-mudahan kita lewati itu 60, Pak. Ya. Tapi di atasnya 60, 70, 80 tahun, 90 tahun ada semua mi asam urat, ada mi kolesterol, ada mi tekanan darah tinggi. Bahkan pernah terjadi Pak, ada di daerah Jawa orang tua umurnya sudah lebih 100 tahun, sudah lebih 120 tahun ke atas. Saking menderitanya, ditanya anaknya, anak gorok bawang di leherku, bunuh saja saya sudah tidak kuat baring terus. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ternyata kematian itu adalah nikmat juga sebenarnya. Saya tanya kira-kira takut tidak mati? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana rezeki yang engkau dapatkan ketika hidup di dunia? Ini yang tukang tebang kayu menjawab, saya pekerjaannya tukang tebang kayu. Hari kedua ditanya lagi, di mana kau dapatkan uang untuk membeli kapak? Ya, karena dia bawa kapaknya dalam peti. Bilang, saya ambil dari sini baru saya berikan kapak, belikan kapak. Hari ketiga ditanya lagi, di mana engkau tebang kayu? Hari keempat ditanya lagi, itu kayu yang setelah engkau tebang, engkau jual di mana? Itu berlangsung Pak sampai hari ke-39. Bayangkan, mulai hari pertama sampai 39 hari, pertanyaannya hanya masalah kapak. Sampai hari ke-39 ditanya lagi, ya. Ditanya lagi, dari hasil engkau tebang kayu pakai kapak, di mana engkau berikan itu uangmu? Apa yang engkau belanjakan? Tiba-tiba angkat tangan, saya menyerah. Gara-gara kapak jina punya harta di dunia, 40 hari pertanyaan tidak selesai. Itulah makanya Bapak Ibu, bahkan ulama mengatakan
kancing baju saja nanti itu kita mendapatkan pertanyaan. Khususnya ibu-ibu. Kalau kita sudah punya 40 lembar baju di dalam lemari, nah kita tidak pernah pakai semua itu, dapat begitu pertanyaan karena itu. Jadi nanti kalau pulang ke ibu, itu memang midas tak, itu memang baju rendah tak. Kalau 40 lembar tidak pernah dipakai semua, ada apa mungkin pertanyaan karena itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang almarhum berada di alam barzah. Apa yang dibutuhkan almarhum? Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka usahakan sedekahkan sampai hari ke-7. Ketika ada orang meninggal dunia, maka usahakan sedekahkan sampai hari ke-7. Kenapa Pak? Karena hari pertama sampai hari ke-7, disitulah puncaknya diuji keluarga kita yang meninggal dunia. Ya. Apa yang bisa kita sedekatkan? Air minum pun bisa, ya. Makanan pun bisa. Banyak hal yang bisa kita sedekahkan kepada almarhum. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan bagi orang yang rajin bersedekah, itu menjadi tolak bala. Ya, menjadi tolak bala Pak. Apalagi kalau ada keluarga sakit, rajin-rajin sedekah. Ya, kalau sabit tak selalu hilang, rajin-rajin sedekah. Kalau sudah rajin sedekah masih hilang, beli senapan. Tapi jangan kita tembakin. Maka dah masih nanti Pak Ustaz nah suruh kita tembakin. Dah, beli saja senapan. Ya, kasih lihat, fotoin, posting. Hati-hati pencuri. Ya. Kita di dunia ya, kita sudah tahu semua bahwa tidak ada orang yang abadi Bapak Ibu. Ya. Kita cuma singgah di dunia ini. Untuk tidak membosankan kita, kita diberikan harta oleh Allah. Supaya kita tidak bosan, kita diberikan anak oleh Allah. Ya. Untuk menunggu yang namanya sholat, dan sholat itu kita kerjakan setiap hari sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita banyak ujian. Ada hawa nafsu, ada juga iblis yang menggoda.